Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik anak-anakku, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat ya. Pertama kita harus syukuri kesehatan kita. Bersyukur kepada Allah tentunya dengan mengucap kalimat Alhamdulillah. Yang kedua, bersalawat kepada Nabi dengan mengucap kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik anak-anakku, pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang perkelahian antar pelajar dan bahaya minuman keras serta narkoba. Ya. Tujuannya adalah agar kalian paham apa itu perkelahian antar pelajar, kemudian penyebabnya apa saja. Yang kedua, narkoba atau minuman keras. Tujuannya adalah agar kalian paham apa itu narkoba, minuman keras, kemudian bahaya narkoba dan minuman keras agar kalian paham. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian ayat Al-Quran berapakah? Ayat berapakah di Al-Quran yang menjelaskan tentang perkelahian antar belajar dan minuman keras atau narkoba? Untuk itu anak-anakku, agar semua itu tercapai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mohon kepada Allah agar semua diberikan kemudahan. Kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Di pelajaran kemarin, di pelajaran sebelumnya, kita sudah membahas perkelahian antar pelajar, ya. Mulai dari definisi, kemudian penyebab perkelahian antar pelajar. Kira-kira ada yang masih ingat apa penyebab perkelahian antar pelajar? Apa? Perbedaan pendapat, bisa salah paham juga bisa. Bullying, bullying juga bisa menyebabkan perkelahian antar pelajar. Baik, apalagi yang menyebabkan perkelahian antar pelajar? Bagus ini. Apa? Penyebab perkelahian antar pelajar. Bullying tadi sudah. Kesalahpahaman sudah. Kemudian rebutan harga diri. Ada lagi? Judi. Taruhan, kemudian karena kalah nanti berkelahi. Bagaimana solusinya? Jangan taruhan, jangan berjudi. Hindari judi, hindari taruhan. Mau ke sana? Apa penyebab perkelahian antar pelajar? Fitnah. Apa itu fitnah? Ya, kalian menyebarkan berita hoax atau berita bohong. Dan itu sangat dilarang dalam Islam, anak-anak. Selain bisa menyebabkan perkelahian antar pelajar, juga kita dapat dosa karena menfitnah orang. Ya. Kalau yang kita bicarakan itu benar, kejelekan orang lain kita bicarakan itu benar, itu mengarah kepada ghibah, gosip. Kita membicarakan kejelekan orang lain. Nah, kalau yang kita bicarakan tidak benar, itu arahnya kepada fitnah, lebih kejam lagi. Ya, lebih kejam lagi. Kita mengarang sebuah cerita yang mana cerita itu bohong. Hoax, berita bohong. Untuk itu silakan hindari fitnah, hindari judi, hindari taruhan, hindari pacaran, hindari bullying juga. Kalian harus fokus kepada masa depan kalian. Kalian harus fokus kepada cita-cita dan impian kalian di masa depan. Jangan merusak semua itu hanya gara-gara kesalahan besar, pacaran dan sebagainya. Jangan dulu. Sekarang kita langkah kepada minuman keras. Minuman keras. Kira-kira apa penyebab minuman keras itu dilarang? Nama haram jelas dalam Islam tidak boleh. Yang kedua,
merusak akal. Akal kita akan rusak ketika sudah ada pengaruh alkohol. Bisa hilang ingatan. Jadi aktivitas yang kita kerjakan ini sudah tidak terkontrol lagi, tidak terkendali karena pengaruh dari alkohol. Haram sudah. Ada lagi? Sholat tidak diterima. Sholat tidak diterima. Apa? Syafira? Apa tadi? Bangku sana. Kira-kira kenapa? Minuman keras itu kok dilarang? Karena menyebabkan tubuh kita rusak. Jadi selain pikiran kita yang rusak, tubuh kita juga menjadi rusak. Karena kebanyakan minum alkohol, ya, atau narkoba, sabu-sabu. Ya, banyak jenisnya. Nanti kita bahas. Ya, mulai sabu-sabu, kemudian ganja itu yang dihirup. Ada caranya berbeda-beda. Ya, cara penggunaan narkoba itu beda-beda. Kalian harus tahu ya macam-macamnya, kemudian hindari. Ketika ada temennya yang menawarkan seperti itu, hindari. Jangan coba-coba, ya. Karena semua kasus yang sudah terjadi itu berawal dari coba-coba. Kalian penasaran, kemudian kalian coba, nanti akan ketagihan, terbiasa, ya. Akan kecanduan. Selain merusak pikiran kita, juga akan merusak badan kita. Kesehatan kita juga akan rusak. Lama-kelamaan akan jatuh sakit, mati. Iya. Ada juga yang sampai meninggal dunia atau overdosis kalau kebanyakan. Maka hindari, ya, mumpung masih sekarang. Kalau masih muda, badan masih seger, ya, belum terasa. Dampak dari narkoba belum terasa. Baru ketika sudah menginjak usia 30 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, penyakit mulai datang. Ya, penyakit mulai datang. Dampak dari keseringan minum alkohol, dampak dari keseringan memakai narkoba. Dan ketika sampai pada detik itu, ya, saat itu kalian akan merasa kasta. Tahu kasta? Menyesal, ya. Kalian akan menyesal. Kalian akan menyesali perbuatan kalian di masa muda yang selalu minum alkohol dan sebagainya. Maka hindari, ya, hindari. Selain merusak masa depan kalian, cita-cita kalian juga buram nanti. Ya, cita-cita buram, tidak akan tercapai karena banyaknya narkoba atau seringnya mengkonsumsi narkoba, sering mabuk-mabukan. Ini tantangan anak-anakku. Ini tantangan di usia kalian karena biasanya di usia kalian rasa penasaran itu tinggi. Ya, ingin mencoba, kemudian satu kali saja, karena tidak boleh. Jangan coba-coba, ya, jangan coba-coba walaupun sedikit, karena nanti akan ketagihan. Juga nanti kalian akan rugi secara ekonomi, ya, karena kalian harus mengeluarkan rupiah di situ, harus mengeluarkan uang untuk membeli, ya kan? Uang saku yang harusnya dibelikan jajan di sekolah, kalian kumpulkan, kalian tabung untuk beli minuman keras. Seperti es batu. Nanti kalau sudah tidak ada uangnya, akan lari ke kriminal, mencuri, ya, akan mencuri ayam, begal, judi. Itu dampak dari ketagihan minuman keras atau narkoba. Maka hindari. Sebelum semuanya terjadi, ya, jangan pernah coba-coba. Bagaimana caranya, Pak? Alihkan kepada hal yang positif. Alihkan kepada hal yang positif. Contoh tadarus atau ngaji, sholat, zikir, ziarah, ya, ziarah ke makam-makam para wali misalkan, atau ziarah ke makam-makam mbah-mbah, atau kakek, nenek lah. Pokok alihkan ke hal positif. Dengan begitu, kalian akan disibukkan dengan hal positif. Tidak ada waktu untuk hal negatif. Ya, pergaulan sekarang sangat berbahaya,
sangat bahaya anak-anakku. Kalau kalian tidak punya tameng yang kuat, maka akan salah pergaulan. Malam, misalkan malam hari, kalau tidak penting jangan keluar. Jangan usah keluar. Di rumah saja. Ada begal, kemudian di luar juga ada potensi kalian melanggar, ya, diajak teman, gak enak ke teman, atau bahkan dipaksa oleh teman untuk ikut. Dan ketika sudah terjerumus ke situ, apalagi ditangkap polisi, maka yang akan menanggung akibatnya adalah kalian sendiri. Kalian akan malu pertama, tentunya keluarga juga akan malu, sekolah akan terbengkalai, ya, karena dipanggil polisi, bahkan sampai di penjara, itu masa depan suram. Paham ya? Untuk itu silakan hindari semua itu, silakan hindari minuman keras, silakan hindari narkoba, ya, silakan hindari perkelahian antar pelajar. Kalian fokus kepada pembelajaran. Fokus kepada pembelajaran, fokus kepada masa depan. Paham ya?